Cita-cita mendirikan khilafah di atas tanah Nusantara ini adalah bentuk pengkhianatan yang nyata kepada bangsa dan negara. Oleh karenanya harus kita lawan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Warga Nahdlatul Ulama Sokaraja, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hasil Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang diselenggarakan oleh PBNU di Sidoarjo, Jawa Timur, kami warga Nahdlatul Ulama Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah menyatakan sikap. 1. Mendukung sepenuhnya dan siap melaksanakan hasil muktamar tersebut dengan menolak tegas gagasan khilafah Islamiyah baik di Indonesia maupun di dunia Islam. 2. Gagasan dan cita-cita mendirikan negara khilafah di Indonesia sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kita dalam berbangsa dan bernegara. 3. Indonesia adalah negara kesatuan yang menyatukan banyak elemen bangsa yang berbeda-beda. Oleh karenanya NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah aset yang harus kita jaga sampai kapanpun. Cita-cita mendirikan khilafah di atas tanah Nusantara ini adalah bentuk pengkhianatan yang nyata kepada bangsa dan negara. Oleh karenanya harus kita lawan siapapun pencetus dan para pendukungnya. 5. Kami warga Nahdlatul Ulama Sokaraja meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti Muktamar Internasional PBNU itu dengan melarang keras gagasan khilafah di Indonesia. 6. Kami bersama TNI Polri siap berada di garda depan membela tegaknya NKRI dari benalu dan perongrong bangsa yang akan menghancurkan Pancasila. 7. Kami warga Nahdlatul Ulama Sokaraja siap kapanpun dibutuhkan untuk menghalau para pengasong khilafah agar lenyap dari bumi pertiwi. Rawe-rawe lantas, malam-malam putung. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, NU Sokaraja. Terima kasih. Sokaraja, 12 Februari 2023. Selalu bermimpi bahwa dengan sistem khilafah maka insya Allah rakyat akan makmur, hidup sejahtera. Padahal kita tahu 3 dari 4 khulafaur rasyidin itu terbunuh secara menggunakan. Kenapa? Karena menjadikan fatwa-fatwa agama sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaan atau merebut kekuasaan, sehingga efeknya apa? Pasti yang namanya orang berbeda tafsir, masing-masing merasa benar dan masing-masing merasa yakin dengan apa yang dia perjuangkan. Itulah yang terjadi, sehingga kita tidak bisa menghindari bahwa di dalam dunia Islam pernah terjadi yang namanya saling bantai sesama muslim. Dan satu-satunya alasan mereka melakukan itu bohong kalau itu atas nama agama, tetapi semua atas nama kepentingan politik. Sahabat-sahabat bisa membayangkan Sayyidina Husain, salah satu cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada saat dipersekusi oleh Yazid bahkan jauh lebih brutal. Bayangkan kalau kepalanya setelah dipotong, ditancap pedang, lalu dimasukkan di dalam baskom, dan pada saat diserahkan kepada Yazid yang merupakan khalifah waktu itu, Yazid hanya ketawa-ketawa. Masuk akal kira-kira itu. Nah, kita tahu bahwa ini adalah Yazid ini juga khalifah Islam.
di masa Umayyah. Dan yang dia bunuh adalah anak dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak saja itu, Yazid juga ini pernah melakukan penyerangan terhadap Madinah bagian timur. Dan Anda tahu, ada 211 orang Islam yang mati kala itu, dibunuh oleh tentara Yazid. Dan para perempuan-perempuan, anak-anak dijadikan budak, perempuan diperkosa, harkat dan martabatnya dihilangkan, dijadikan budak seks atas dasar ghanimah hasil rampasan perang. Coba bayangkan itu. Dan semua itu dia lakukan selalu asumsikan ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika sudah berbeda, merasa berbeda, mengkafirkan yang lain. Akhirnya itu menjadi prasyarat untuk melakukan penyerangan. Padahal sesungguhnya yang dia lakukan adalah perluasan wilayah, lagi-lagi politik. Sementara di dalam Al-Quran saya kira jelas sekali konsepnya, itu konsep lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal, tidak memandang suku, tidak memandang budaya, tidak memandang agama. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaudara satu sama lain, membangun hubungan yang harmonis. Oleh karena itulah kenapa misalnya Nahdlatul Ulama sangat getol menolak yang namanya polarisasi agama di dalam kontestasi politik, karena ini yang ditakutkan. Kita tuntas membaca sejarah ini. Jadi kalian jangan terhipnotis dengan jualan-jualan khilafah mereka. Karena kalau itu terjadi, maka jangan pernah berharap akan ada ketentraman di negara ini. Silahkan lihat di Timur Tengah sana. Kalau khilafah berjaya, tidak akan mungkin sampai hari ini dia tumbang. Tetapi karena sistem khilafah ini adalah satu sistem pemerintahan yang saya kira pada hari ini sudah expired, sudah tidak sangat laku dalam konteks kekinian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.